时辰了，以儆效尤，真是好手段。对，没想到我们居然会被关进司。师傅，不好了！ Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Seperti biasa, kita akan melanjutkan tonggak dari Martial Peak untuklah episode 21. Untuk part sebelumnya, kita telah melihat kalau Yang Kai telah berhasil membuat salah satu murid yang begitu sangatlah sombong, yang tak lain adalah Wei Zhuang sebagai cucu dari tetua paling tertua. Tetapi sayangnya kesombongannya ini langsunglah dipatahkan serta juga diancam oleh Yang Kai. Hal ini benar-benar membuat dirinya merasa dipermalukan oleh Yang Kai. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tidak lama dari itu datanglah Senior Chow sebagai balai penegakan hukum dan dia berhasil untuklah menyelamatkan Wei Zhuang. Dan disinilah kesombongan dari Wei Zhuang kembalilah muncul. Dia memberitahu kepada Senior Chow sebagai murid dari Balai Penegak Hukuman, dia harus tahu aturannya. Jika ada seseorang yang inginlah menghabisi sesama murid di sekte, hukuman apa yang akan diterima olehnya? Dan Senior Chow pun langsunglah menjawab, ada dua pilihan, patahkan beberapa anggotanya atau diusir oleh sekte Ling Xiao. Lalu Wei Zhuang pun memberitahu kalau orang inilah yang mencoba untuk menghabisi nyawanya. Jadi Senior Chow boleh lakukanlah sesuka hatinya. Lantas untuk Yang Kai langsung menyangkalnya, berani-beraninya dia mencoba untuklah memfitnahnya. Tetapi ya mau bagaimanapun juga, mau dia menyangkal, mau dia membela diri, itu percuma saja. Karena untuk Senior Chow itu berada di pihaknya Wei Zhuang. Dan juga untuk Senior Chow langsunglah memfitnahnya kalau Yang Kai ini telah memegang sebuah senjata. Jika tadi saja dia tidak menghentikannya tepat waktu, maka Wei Zhuang akanlah terbantai. Dan Yang Kai yang sudah tahu kalau semua pembelaannya tidak akanlah berguna, dia malah mencoba untuklah memprovokasinya serta menghina-hina kalau Wei Zhuang adalah salah satu orang paling terhina yang dia temukan. Karena untuk sebelumnya hanyalah sebuah persaingan dan juga dia tidak pernah memegang yang namanya senjata. Sayangnya tidak ada yang percaya sama sekali dan mereka akan percaya jika benar-benar menyelidikinya. Akan tetapi Li Yuntian mencoba untuklah mempertanyakan kepada salah satu orang yang berada di sana. Tetapi mereka juga tidak berani untuklah bersaksi dikarenakan ya untuk lawannya ini adalah Wei Zhuang sebagai cucu dari tetua yang paling tertua. Ya jika macam-macam sudah pasti akanlah dihabisi ya. Dan untuk Zhao Hu, dia menjadi begitu sangatlah marah besar dikarenakan untuk Chow Zhen atau Senior Chow itu benar-benar begitu sangatlah bodoh. Dan juga dia ini sudah berpihak kepada Wei Zhuang. Dia bukanlah orang penegak hukum yang haruslah dihormati. Mendengar itu ya Chow Wen benar-benar sangatlah marah besar. Berani-beraninya dia mempertanyakan tentang status dia sebagai penegak hukum. Jelas-jelas merekalah yang telah salah besar. Dan Yang Kai pun kembali berbicara. Jika memang dia bergerak dan berdiri di atas hukum, maka dia juga harus bisa bersikap adil dan jujur. Jika dia berada di pihak orang lain, maka itu bukanlah sebuah hukum, betul. Namun ya tetap saja dia sama sekali tidaklah mendengarkan perkataan dari Yang Kai. Sehingga ya Yang Kai dan juga lainnya haruslah menerima hukuman yang dimana mereka akanlah dibawa ke ruangan untuklah diselidiki. Sedangkan untuk Sumu yang sudahlah tidak sadarkan diri, dia bukanlah menjadi korban tetapi malah menjadi tersangka. Ya beginilah guys, kalau kalian memiliki status tertinggi, apapun kalian bisa lakukan ya. Mau kalian berbuat jahat juga akanlah dilindungi. Hai. Dan Chow Wen meminta kepada Wei Zhuang untuklah jangan khawatir. Dia tidak akan membiarkan mereka bertiga, terutama untuklah Yang Kai, lolos dari hukuman ini. Dan Wei Zhuang pun meminta kepada Chow Wen, berikanlah hukuman yang begitu sangat berat kepada Yang Kai. Karena sisanya dialah yang akan mengurusnya. Sementara itu ya untuk mereka bertiga yaitu Yang Kai, Lin Yuntian dan juga Zhao Su,
mereka sedanglah berada di penjara bawah tanah. Hal ini yang membuat mereka berdua merasa begitu sangatlah bersalah sebab telah melibatkan Yang Kai dalam semua ini. Tetapi Yang Kai tidaklah begitu mempermasalahkannya. Di sini dia meminta untuklah fokus dalam masalah mereka dan mendapati keadilan seadil-adilnya. Serta juga percaya kepada Tuan Muda Sumu kalau dia akanlah menyelamatkan mereka. Dan Yang Kai pun langsunglah menasihati kepada mereka berdua, sekali-kali mereka juga tidak boleh untuklah tergantung kepada Sumu. Oh, 愿闻其详。 Sebab untuk masalah ini sudahlah melibatkan tetua pertama dan juga tetua kedua. Dan juga semuanya pasti ada hubungannya dengan pemimpin sekte mereka. Dan Li Yuntian mencoba membisikkannya, sebetulnya untuk tetua pertama ini adalah tetua yang paling serakah dan juga begitu sangatlah sombong. Sebab setelah pemimpin sekte mereka tiba-tiba menghilang, tetua pertama langsunglah menganggap dirinya sebagai pemimpin. Dan untuk tetua kedua tidak bisa melakukan apapun. Jadi ya untuk masalah ini kemungkinan terbesarnya Sumu sama sekali tidak bisa membantu. Dan juga tetua pertama serta tetua kedua ini saling bergesekan satu sama lain atau mereka berdua sama sekali tidaklah rukun. Lalu untuk tetua Meng sendiri diberitahu oleh senior Xia ataupun Xianing kalau Yang Kai dalam masalah besar sebab dia telah menyakiti Wei Zhuang untuklah menyelamati Sumu dan dia akanlah dijatuhi hukuman mati. Mendengar itu ya tetua Meng yang telah memiliki tugas untuklah melindungi Yang Kai, dia menjadi begitu sangatlah ketar-ketir serta khawatir. Jika terjadi apa-apa dan tugasnya gagal, maka dialah yang akan mendapati masalah. Namun dia pun langsunglah menjadi begitu bangga kepada Yang Kai karena bisa mengalahkan Wei Zhuang. Sebab untuk tetua pertama telah memberikan banyak sekali harta spiritual terhebat untuklah cucunya. Jika dia berhasil untuklah menyakiti Wei Zhuang, berarti dia telah berada di ranah Yuanqi tingkat ketiga. Lantas ya Xianing meminta kepada dia untuklah pikirkan cara menyelamatkan dirinya. Lantas ya untuk guru Meng atau tetua Meng menjadi begitu curiga kepada senior Xia. Mengapa dia begitu sangatlah terburu-buru dan menjadi begitu sangatlah panik? Dia mempertanyakan apakah dia mempunyai rasa kepada Yang Kai. Dan Xianing pun menjawab sama sekali tidak. Dia hanya tidak ingin melihat kalau Yang Kai benar-benar berakhir seperti ini. Dan tetua Meng pun memberitahu jangan perlu khawatir karena banyak orang yang akanlah melindungi Yang Kai dan juga menyelamatkannya. Terutama untuk penatua kedua sudah pasti akanlah mencari keadilan untuklah cucunya. Jadi mereka tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Namun ya Xianing meminta kepada dia untuklah menambah satu bantuan kepada Yang Kai. Dan dia haruslah terlibat dalam semua masalah ini. Dan ancamannya jika dia menolak, maka dirinya tidak akanlah pergi ke neraka ke-9 yang selama ini menjadi tujuan utama mereka. Dan tetua Meng memberitahu untuk neraka ke-9 itu adalah masa depannya. Bagaimana bisa dia mempertaruhkan semua ini hanya untuk Yang Kai seorang saja? Yang ternyata untuk Xianing mempunyai sebuah rencana baru kalau dia akanlah membawa Yang Kai ke tempat neraka ke-9 dan mungkin saja akanlah membantu dia menyelesaikan misi mulianya. Sebab untuk Yang Kai ini memiliki energi murni Qi yang bisa membantu dia dalam perjalanan. Mendengar itu ya untuk tetua Meng langsung terkejut. Dia langsunglah mengiyakan permintaan dari Xianing. Begitu juga dengan Nona Suyan yang telah mendapati informasi kalau adiknya telah mendapati sebuah masalah. Dan untuk Yang Kai yang telah menyelamatkan dirinya kini telah dikurung di dalam penjara bawah tanah. Mendengar itu membuat Suyan benar-benar marah besar. Marah bukan karena Wei Zhuang, tetapi marah karena adiknya benar-benar mempersulit dirinya dan selalu mencari masalah dan masalah. Dan kini masalahnya bukan hanya melibatkan dirinya, tetapi juga telah melibatkan semua tetua yang berada di sekte.
Intinya ini adalah sebuah masalah besar. Lalu Su Yan pun langsunglah pergi dari sana. Sementara itu untuk Yang Kai sendiri, dia disuruh untuklah keluar dari penjara karena ada seseorang yang inginlah menemui dirinya. Li Yuntian meminta kepada dia untuklah jangan pergi karena ini adalah sebuah jebakan. Tetapi Yang Kai meminta kepada dia tidak perlu khawatir, semua masalah ini bisalah dilalui. Dan dia bertemu dengan Chao Wen di ruangan rahasia, yang dimana dia telah mengetahui kalau dirinya ini akanlah dihabisi atau dihajar hingga babak belur. Daripada dia dihajar babak belur, lebih baik dia melanggar semua peraturan untuklah melindungi dirinya, sehingga pertarungan di ruangan rahasia langsunglah terjadi. Akan tetapi secara tiba-tiba Yang Kai pun langsunglah menjadi begitu lemah dan dia pun berhasil untuklah dipukuli. Begitu juga dengan Chao Wen, dia telah berada di Yuan Ji tingkat ke-9. Dan kemungkinan terbesar untuk pertarungan kali ini, Yang Kai sama sekali tidak bisa untuklah menandingi mereka kembali. Alasan dia menjadi begitu lemah karena ya dia membutuhkan energi Qi Yang, sedangkan dia berada di ruangan rahasia yang begitu gelap dan tidaklah terkena sinar matahari. Jadi ya kekuatannya benar-benar menurun guys. Tetapi dia sama sekali tidaklah takut kepada mereka dan berkata, ternyata banyak sekali antek-antek dari Wei Zhuang yang mencoba untuklah menghabisi nyawanya. Mendengar itu ya Chao Wen langsung memuji kalau dia benar-benar begitu sangatlah cerdas dan telah mengetahui tujuan mereka semua. Yang dimana tugas mereka yaitu membuat Yang Kai benar-benar tidak berdaya dan sisanya akanlah diserahkan kepada Wei Zhuang untuklah menghabisi nyawanya. Mendengar itu, Yang Kai berkata lebih baik dia bertarung sampai mati dan mereka akanlah menerima semua akibat perbuatannya. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Minggu. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.